semua kejadian yang ada di bumi, dari kelahiran seorang bayi, kemacetan, gempa bumi, tsunami, dan banjir, bisa dijelaskan secara ilmiah dari berbagai dimensi ilmu yang berbeda. Karena masing-masing ilmu memiliki cara berpikirnya sendiri, termasuk geografi. Hai partner geografi, masih dengan saya, Riani Rahmawati. Kali ini kita akan belajar tentang pendekatan geografi dan prinsip geografi. Pendekatan geografi ada 3, yaitu pendekatan ke ruangan, pendekatan ke lingkungan, dan pendekatan kewilayahan. Kita masuk yang pertama, pendekatan ke ruangan atau spatial approach. Sebagai variabel utama yang menganalisis suatu ruang dapat dilihat dari pola, struktur, proses, interaksi, organisasi atau sistem keruangan, asosiasi, komparasi, kecenderungan, dan sinergi keruangan. Logika mudahnya adalah jika dalam suatu ruang atau wilayah terjadi beberapa fenomena yang dapat dijumpai di wilayah tersebut, baik itu tersebar merata atau tidak. 2. Pendekatan ke lingkungan atau ecological approach adalah sebuah pendekatan mengenai kaitan lingkungan terhadap pola kegiatan manusia, baik lingkungan mempengaruhi kegiatan manusia ataupun sebaliknya. Logika mudahnya seperti ini. Jika dalam suatu wilayah terjadi satu atau beberapa fenomena yang terjadi yang disebabkan atau diakibatkan oleh kegiatan manusia. Tiga, pendekatan kewilayahan atau regional approach adalah suatu pendekatan yang lebih terperinci dengan membandingkan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya dalam penekanannya pada keterkaitan antara unsur lingkungan dengan kegiatan manusianya. Logika mudahnya adalah ada keterkaitan antara fenomena yang terjadi di suatu wilayah dengan fenomena yang terjadi di wilayah lain. Sekarang kita masuk ke prinsip geografi. Prinsip geografi sendiri ada 4, yaitu prinsip distribusi, prinsip deskripsi, prinsip interrelasi, dan prinsip korologi. Yang pertama, prinsip distribusi adalah gejala atau fenomena yang terjadi di muka bumi, sebarannya sangat bervariasi. Ada fenomena yang tersebar secara merata, terdapat di beberapa wilayah tertentu, tetapi ada juga yang tidak tersebar secara merata. 2. Prinsip deskripsi menjelaskan hasil pengkajian geografi terhadap gejala atau fenomena yang dinyatakan dalam bentuk uraian, peta, grafik, tabel, citra, maupun bentuk lainnya. Ketiga, prinsip interrelasi. Hubungan antara fenomena-fenomena geografi itu saling timbal balik atau saling berkaitan satu sama lain. Baik itu fenomena fisik dengan fenomena fisik dengan sosial, maupun fenomena sosial dengan sosial. Keempat, prinsip korologi adalah sebuah pengkajian suatu fenomena kaitannya dengan sebaran, interaksi dan interrelasinya, dan faktor-faktor yang mempengaruhi atau gabungan dari ketiga prinsip tersebut. Demikian belajar kita hari ini tentang prinsip dan pendekatan geografi. Tidak ada ilmu yang mampu menjelaskan suatu hal dengan paling baik dan paling benar. Itu semua hanya berbeda di sudut pandang masing-masing ilmu mengkajinya. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan.